pemirsa, Gimana kabarnya? sehat, semangat. Masih semangat? Iya. Oke. Belum apa kan Bu? Belum ada kan sejauh ini belum ada kendala ya? Masih lancar? Masih lancar Bu, insya Allah. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pendampingan individu ketiga. Yang berarti ada 3 kali pendampingan lagi, sudah terasa sudah setengah jalan. Iya, benar Bu. Ya, syukurlah bisa kita lalui dengan baik. Ibu, kita pendampingan individu yang ketiga kali ini ada tema pendampingannya itu adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan fokus pendampingan refleksi hasil survei. Kemarin kan ada ya survei ya, penilaian oleh kepala sekolah, Iya. rekan sejawat dan murid. Yang kedua, diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, diskusi hasil lokakarya yang kedua, penerapan tahapan bakja. Dan kita bahas di lokakarya yang kedua itu ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir kita dengan refleksi CGP. Bu, tentunya setelah lokakarya yang kedua mau ke lokakarya ketiga kan ada durasi 1 bulan ya. Iya benar. Nah, selama 1 bulan ini kan Ibu pembelajarannya daring ya bersama pasien. Iya. Nah, tentunya ada hal-hal yang Ibu pelajari ya. Selama 1 bulan ini saya mau tanyakan sama Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan dan Ibu pelajari selama 1 bulan ini? Baik, 1 bulan ini saya mempelajari modul 21 dan 22 Bu. Modul 21 itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran pada modul 22 itu adalah pembelajaran sosial emosional. Bisa Ibu jelaskan pemahaman Ibu tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE yang Ibu sudah pelajari di LMS? Baik, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah upaya guru melayani melakukan pembelajaran dengan layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kebutuhan peserta didik itu meliputi minat, kemudian profil dan kesiapan belajarnya. Nah, setiap anak kan memiliki karakteristik yang berbeda, jadi tidak bisa kita perlakukan sama rata semuanya seperti itu. Jadi kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang kita berikan atau kita sampaikan kepada murid kita yang bertujuan menanamkan kompetensi sosial emosional. Jadi kompetensi sosial emosional itu ada 5 ya Bu ya. Yang pertama itu kesadaran diri, meliputi emosi, kemudian manajemen diri itu bagaimana dia mencapai tujuannya, kemudian yang ketiga itu keterampilan kesadaran sosial ya, bagaimana dia berempati dengan orang lain, kemudian kemampuan relasi ya, bagaimana dia mempertahankan hubungan dengan orang lain, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah Ibu mempelajari modul ini dalam materi diferensiasi dan KSE, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu? Ya baik Bu, karena ini adalah hal baru sama anak-anak agak sedikit bingung terhadap perubahan yang saya lakukan di kelas kan Bu. Jadi mereka agak canggung seperti itu. Kita mau apa ini Bu? Kenapa masih begini? Ada sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, saya jelaskan sama mereka bahwasanya kita sekarang memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk kedepannya Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang rutin secara kontinu ya Bu, melakukan berdiferensiasi dan memberikan pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran itu terasa nyaman dan lingkungan belajar yang terjadi memungkinkan siswa untuk berinovasi lebih banyak seperti itu.
Berarti sudah Ibu terapkan ya di kelas Ibu ya? Sudah Bu. Bagus lah. Nanti dengan pembelajaran informasi ini kan diharapkan seluruh gaya belajar anak murid, kebutuhan belajar anak murid terlayani. Begitu juga dengan KSS supaya secara emosional juga anak-anak karena itu nanti perlu ya nanti dia dewasa bagaimana dia mengontrol dirinya berhubungan dengan orang lain. Walaupun tadi kata Ibu masih bingung, tapi Ibu jangan langsung tidak melaksanakannya, konsisten ya Bu ya. Nanti kalau anak-anak sudah terbiasa, saya rasa nanti pasti hasilnya lebih maksimal. Saya lihat Ibu sudah belajar dan berupaya untuk menerapkannya ke kelas, itu sudah bagus. Yang penting kita mau belajar, setelah kita belajar kita mau menerapkan. Kalau kita tidak terapkan, sia-sia juga kan Bu ya kita mengikuti program guru pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya Bu, kita ke bagian yang lain, refleksi hasil survei umpan balik. Kemarin ada kuesioner ya Bu ya? Iya Bu. Yang menilai yang kemarin ada penilaian kepala sekolah, guru, siswa dan Ibu sendiri ya, penilaian terhadap diri sendiri. Menurut Ibu, yang bukan menurut Ibu, setelah sudah Ibu lihat hasilnya kan, sudah Ibu input di LMS kan? Iya. Ya setelah Ibu lihat hasilnya, menurut Ibu lihat hasilnya, kira-kira di hasil itu, menurut kepala sekolah, guru dan siswa, apa yang kurang baik yang perlu Ibu tingkatkan? Baik, setelah kemarin melakukan refleksi itu ya, Iya. kuesioner ya. Jadi berdasarkan pengamatan kepala sekolah dan rekan guru yang lain, hasilnya hampir sama Bu ya. Saya terdapat kekurangan, kelemahan, sering mengobrol di luar jam pelajaran. Nah, jadi di sini hal tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk memperbaiki diri ya, diantaranya dengan ya mengurangi kalau tahapan pertama mengurangi, kemudian untuk menghilangkannya, kemudian menggantinya seperti itu Bu, dengan obrolan yang lebih bermanfaat, boleh ya, obrolan yang bermanfaat seperti kita di kolaborasi Bu, menyampaikan ide-ide yang terdapat dalam materi diklat untuk disampaikan kepada mereka. Saya pikir menggantinya dengan materi-materi ini akan menjadikan kekuatan baru. Kalau boleh tahu Bu, Ibu itu mengobrolnya di jam pelajaran atau di dalam kelas, atau Ibu pergi ke kantor, Ibu mengobrol, Ibu tinggal mana, itu kayak mana? Kayak mana itu? Bisa Ibu ceritakan? Iya. Biasanya mengapa kelas sekolah dan rekan itu merasa kayaknya terganggu, itu Ibu ngobrolnya kapan? Iya, biasanya kami ngobrol itu memang intensitasnya sering, tapi pada jam istirahat biasanya, sama sepulang sekolah menuju jam pulang. Jam istirahat? Oh, tidak waktu pembelajaran? Iya, tidak. Tapi memang kami membicarakan hal-hal di luar hal-hal yang dibutuhkan gitu Bu. Ngobrol tentang kehidupan. Kalau saya rasa itu nggak sih masalah, saya pikir seperti ini. Kalau Ibu ngobrolnya di dalam kelas, di jam pembelajaran, itu memang salah dan perlu Ibu perbaiki. Kalau memang waktu jam pembelajaran Ibu ngobrolnya dalam kelas, ataupun tidak di dalam kelas, tapi Ibu tinggalkan kelas untuk mengobrol, itu pun salah juga, itu perlu diperbaiki. Kalau kita salah selama ini nggak masalah sih Bu, karena kan itu untuk kebaikan kita ke depan. Nggak masalah. Dan, jadi kan Ibu kegiatan refleksi ini kan kegiatan mencermin supaya kita tahu apa yang kurang dan apa yang sudah bagus. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita tukar. Iya. Mungkin kita sering melakukan ngobrol itu tadi pada jam istirahat, tapi tidak membahas pembelajaran atau informasi terkait
mengajar gitu Bu. Jadi kita ngobrol itu bercanda seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya. Saya kira tadi di apa kelas. Boleh juga sih kalau mau apa ngobrol waktu istirahat membahas, bagus juga sih rencana ibu itu. Kalau dari sisi murid apa ya Bu ya kemarin tanggapannya penilaian murid terhadap ibu? Ya baik, anak murid menyampaikan pendapatnya bahwasanya saya tidak pernah mengundang guru lain seperti itu Bu ke dalam kelas, karena pengetahuan saya juga kan kurang, bahwasanya saya harus mengajak orang lain menjadi guru gitu kan Bu. Ini kan hal yang baru, saya juga belum paham waktu itu. Jadi aspirasi mereka saya tahu, oh jadi nak ibu perlu ya gitu kan menghadirkan guru baru ke kalian, saya bilang gitu. Mereka bilang iyalah Bu, katanya mereka gitu Bu. Jadi saya setelah membaca kuesioner ya, iya, di situ ada poinnya apakah guru lain mengajar ataukah orang tua atau narasumber itu ya Bu? Iya benar Bu. Berarti selama ini belum pernah ya ibu panggil ya dari luar untuk mengajar. Iya Bu. Jadi ibu rencana kedepannya bagaimana untuk menghadapi permasalahannya? Iya, memang sempat kemarin kan sudah saya bicarakan sama teman-teman yang lain kan Bu mengenai aspirasi anak-anak. Jadi saya sudah membuat rencana memang. Saya ingin mengundang salah satu wali murid dari anak-anak kita dan anak kita, dan bapak itu ahli listrik. Nah, jadi saya mau mengundang beliau untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menyusun rangkaian listrik. Karena bapak itu memang ahli di bidang elektro gitu kan Bu. Jadi saya kita perlu panggil Om Nurdi gitu namanya, kami panggilnya Om Nurdi kan, Bapak Tari Tahusna. Mau nggak ya Bun, saya bilang gitu. Sepertinya mau, kata teman-teman gitu. Itu ya, nantinya rencana ibu akan melibatkan narasumber yang terdekat dari orang tua ya Bu ya, karena kalau dari orang tua mungkin kita nggak terlalu banyak biaya ya, daripada kita staf ahli mengambil dari luar. Kalaupun nanti ibu akan mengakuisisi melaksanakan rencana ibu, kira-kira siapa aja nanti yang ibu libatkan dalam melaksanakan rencana ibu ini? Baik Bu, tentunya saya akan minta izin dulu ya sama kepala sekolah ya mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ya, dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman juga yang sudah saya lakukan. Nah, tinggal pelaksanaannya saja yang belum saya lakukan untuk mengundang bapak itu. Nah, akan dilakukan dalam waktu dekat ya insya Allah. Jadi kami bersama-sama kepala sekolah, akan guru dan wali murid dan anak-anak juga terlibat ya dalam pembelajaran ini. Jadi ya seperti itu, akan menumbuhkan motivasi-motivasi baru ya pada anak-anak kita. Iya, memang ini hal baru Bu, dan patut kita coba karena di mana narasumber juga ahli di bidangnya. Selain itu anak-anak juga merasa refreshing, penyegaran itu bagi anak-anak kan Bu ya, kalau ada orang baru, ada yang mengajar di kelas. Dan itu nanti ibu coba, kan saya yakin itu akan lebih menarik. Sekarang Bu, kita ke bagian berikutnya, penerapan pembelajaran sosial emosional. Tentulah ibu sudah mempelajari modul 2.2 tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Apa saja yang ibu pelajari pada modul tersebut? Baik, pembelajaran sosial emosional itu ya Bu, penting kita lakukan ya Bu kepada anak-anak kita, karena kan untuk setiap individu itu perlu merasa senang, perlu gembira, perlu mendapatkan kesejahteraan psikologis ya Bu ya, atau disebut well-being itu ya kan. Nah, jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah upaya kita menanamkan keterampilan sosial emosional ya, yang terdiri dari 5 itu ya kan, 5 aspek itu. Yang pertama kesadaran diri, itu meliputi upaya dia mengelola emosi. Kemudian yang kedua manajemen diri, nah bagaimana dia mengkondisikan dirinya menghadapi situasi yang tidak nyaman menjadi nyaman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian
yang ketiga itu adalah kesadaran sosial, bagaimana dia berempati kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan dan mau membantunya, seperti itu ya Bu. Kemudian kemampuan berelasi, ya, kemampuan berelasi itu adalah bagaimana anak-anak kita menjalin hubungan, mempertahankan hubungan, melakukan resiliensi pada konflik, ya, namanya juga kita berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, pasti terjadi gesekan-gesekan seperti itu ya Bu ya. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atas dirinya, untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan bersama. Nah, pembelajaran tersebut harus dilakukan dengan mindfulness, kesadaran untuk tetap fokus dalam aktivitas. Jadi bukan menyesali seperti itu ya Bu. Menurut yang saya pelajari dari LMS. Kemudian saya juga melihat ada video-videonya tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu sangat menyenangkan. Saya terapkan juga ke anak-anak. Namun mereka masih agak bingung memang kan Bu. Saya menerapkan kemarin itu Bu, saya buat di kelas, saya buat moji, moji gambar perasaan gitu kan. Jadi mereka kata, apa itu Bu gitu ya kan. Mereka sangat antusias, ya ini adalah perasaan, gambar perasaan. Saya bilang, saya suruh mereka memilihnya dan melekatkannya di dinding dan menceritakan alasan mereka mengapa memilih gambar moji tersebut. Dan jawabannya beragam ya Bu, ada yang senang, ada yang ngantuk, ada yang lelah habis lari-lari, seperti itu. Nah, kemudian saya mengajak mereka mediasi yang menggunakan teknik stop itu. Cuma mereka ya namanya anak-anak goyang-goyang aja diajak mediasi kan Bu. Nah, kemudian saya mengajak anak-anak itu bagaimana beresiliensi ketika konflik ada, kemudian menyampaikan gagasannya dengan secara santun dengan menghargai kemerdekaan orang lain juga dalam berpendapat. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan. Jadi ini sudah Ibu terapkan ya? Iya benar. Sudah Ibu terapkan di kelas. Sudah berapa kali Ibu menerapkannya? Ada beberapa kali, mungkin sekitar 3 kali ada. Oh, sudah 3 kali di dalam pembelajaran Ibu. Iya. Harapan Ibu dalam penerapan pembelajaran sosial emosional ini apa ya? Harapan saya melaksanakan pembelajaran sosial emosional adalah menciptakan lingkungan belajar di mana anak-anak tersebut memiliki kompetensi atau keterampilan sosial emosional yang dapat diterapkan di mana saja, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat ketika nanti dia sudah menjadi sudah dewasa, bercampur dengan masyarakat, mempunyai kompetensi sosial emosional tersebut ya Bu. Kemudian saya berharap akan menjadi contoh bagi rekan guru yang lainnya untuk diterapkan ya Bu, dan sehingga bisa diterapkan oleh seluruh warga sekolah, sehingga menjadikan well-being ya Bu, kesejahteraan psikologis bagi seluruh warga sekolah. Apalagi anak SD ya Bu ya, gampang ragu gara-gara nama bapak Iya. gara-gara tempat duduk gaduh. Iya. Memang ini penting. Terlebih kita guru SD ini yang kita hadapi itu anak-anak. Banyak yang belum bisa mengontrol dirinya, banyak yang masih belum. Saya berharap Ibu konsisten melakukannya karena ini hal yang baik, termasuk pembentukan karakter dan termasuk supaya pembelajaran kita itu tidak membosankan, supaya segar lah istilahnya, supaya anak-anak itu bisa segar lagi dan bisa fokus lagi kepada pembelajaran. Oke Bu ya, saya lihat Ibu sudah menerapkannya, sudah belajar menerapkannya, saya sangat mengapresiasi. Sekarang kita ke sesi yang lain. Bulan yang lalu ya Bu ya, kita sudah mengikuti melaksanakan lokakarya yang kedua. Pada lokakarya yang kedua, kita itu kan ada diskusi pelaksanaan bakja di sekolah ya. Kemarin Ibu apa ya ke depan ya,
Tentulah Ibu sudah menerapkan metode Bagja dalam perencanaan perubahan diri di paling tidak di kelas Ibu ya. Iya. Sehingga ada kemarin itu perubahan visi guru penggerak ya. Iya. Bisa Ibu menceritakan bagaimana tahapan Ibu bagaimana Ibu menerapkan metode Bagja dalam rencana perubahan visi? Baik Bu, visi saya kemarin yang saya tampilkan pada loka karya 2, yaitu Bu mewujudkan warga sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang cakap teknologi, peduli lingkungan, serta kompetitif di masa depan. Nah, di sini saya ambil satu contoh prakarsa ya Bu, yang perubahannya. Iya. Di sini saya mengambil peduli lingkungan. Jadi prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah membuat pupuk organik untuk agro entrepreneur kami yang ada di belakang sekolah. Jadi di belakang sekolah itu kita menanam, ada timun, ada cabai merah, ada cabai kecil, ada pare. Nah, jadi karena kemarin itu kita menggunakan pupuknya itu pupuk kimia. Jadi awalnya, jadi karena menghemat biaya ya kan, pupuk kimia itu kan beli. Jadi atas ide, dan ini pun kolaborasi juga dengan teman-teman yang lain, guru yang lain, bagaimana kalau kita buat pupuk organik gitu kan, tentunya lebih murah ya kan, dan lebih sehat gitu kan juga ke tanaman kan. Jadi kita membuat pupuk organik itu menggunakan sampah. Nah, sampahnya itu dipotong-potong, kemudian dicampurkan ke tanah, disiram air. Nah, kita aduk-aduk lah itu. Nah, anak-anak senang lah itu, bukan ketemu cacing, ketemu karena kita kan ngambil tanah itu di lubang sampah, ketemu cacing, malah mereka nggak geli, malah Bu dapat cacing. Ya sekalian juga saya kasih tahu bahwasanya itu adalah saya kaitkan dengan materi pembelajaran juga. Jadi kita membuat pupuk organik itu bersama anak-anak setelah dari dicampur tanah dan sampah, yaitu sampah daun, sampah sayur-sayur kan kita campur tanah, kita tutup, kita diamkan selama seminggu. Kemudian kita tebarkan ke tanaman tadi, kita taruhkan kan, dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah pada berbuah kemarin hasilnya seperti itu. Jadi sudah Ibu terapkan ya di sekolah Ibu ya? Iya Bu. Ada nggak tantangan yang Ibu hadapi dalam penerapan tahapan Bagja untuk mencapai visi Ibu, visi yang sudah Ibu buatkan tadi? Iya, tantangannya itu Bu, saya rasa saya perlu mengambil bahan lain ya untuk diolah. Jadi karena kan kalau kita ngambil sampah rumah tangga aja terus ya kan, kadang kan habis nggak ada gitu ya kan Bu. Kalau misalnya sayur-sayur ada yang kita ambil atau daun-daun aja gitu, kadang kan anak-anak juga, Bu yang lain kenapa gitu kan Bu, mereka merasa bosan atau kesulitan mencari bahan yang sama gitu kan. Jadi saya rasa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menemukan sampah yang lainnya atau mencarikan informasi yang lainnya untuk membuat pupuk organik tersebut, seperti itu Bu. Sebenarnya berbagai sampah tumbuhan bisa sih Bu, kayak untuk rumput, ya sekalian bikin sekolah. Iya benar. Semak-semak itu, sana kan kebun sawit ya. Iya. Dan sawit, hanya itu lebih lama busuk. Iya. Sebenarnya ada sih itu yang buat cepat busuk, EM4. Itu ada EM4 namanya. Kalau pertanian organik biasanya pakai itu di tukang pupuk ada biasanya cairan itu cepat busuk buatnya. Oh gitu, dibusukkan dulu dengan itu baru cepat tanahnya. Cepat pembusukannya, biasanya mungkin pembusukannya lama kalau pakai itu cepat. Iya. Karena kan kalau lama nanti perlu dipupuk, ini kan busuk belum bisa dipakai. Iya. Pakai EM4 itu. Apa nanti coba? Iya. Lihat aja di YouTube. Berarti itu ya tantangan yang Ibu hadapi. Berarti dari tantangan
ada perbaikan yang harus Ibu laksanakan, ya kita dia mencari referensi cara lain untuk membuat pupuk organik. Oke, sudah bagus saya rasa itu Bu. Jadi intinya di sini kita harus belajar tidak, jangan murah bosan, apalagi sekarang zaman digital semua teknologi serba teknologi. Lihat aja referensi di YouTube ya Bu ya, terutama kalau kita lihat searching Google mungkin kita masih susah membayangkannya, kita baca masih membayangkannya. Iya. Ini apa? Tapi kalau di YouTube tahapannya ada, barang yang mau dicari itu pun jelas, kita lihat gambarnya apa. Sekarang sudah sangat enak, karena ada teknologi. Tetap berkarya ya Ibu ya. Baik Bu. Dan ditanamkan ke anak-anak, karena anak-anak ini kan kita nggak tahu nanti ke depannya, mungkin ada yang jadi petani, mungkin ada yang kantoran, itu terserah. Mungkin ada salah satu nanti yang bisa jadi petani, kan dia merasa sudah termodali mulai sekarang. Kalau nggak jadi petani pun tidak apa-apa. Iya, petani pun zaman sekarang kan Bu, kalau dalam skala besar ya kan Bu, kemudian mengemasnya, cara pengemasan ya sekarang membuat orang tertarik ya kan. Ya, yang penting anak-anak ini sudah terlatih. Iya. Sudah ditanam jiwa kewirausahaan. Iya. Oke Bu, saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu buat di sekolah Ibu, penerapan-penerapan yang sudah Ibu lakukan, Ibu pelajari modul, Ibu lakukan, pelajari lakukan, memang harus seperti itu. Karena apapun yang kita pelajari kalau kita terapkan itu akan sia-sia. Kenapa kita sudah seumur ini masih mau belajar supaya semakin banyak yang bisa kita terapkan, karena itu pada akhirnya untuk meningkatkan kompetensi siswa kita, bukan kompetensi kita saja, tetapi kita berikan kepada siswa. Apalagi ini perkembangan zaman ya, sekarang anak-anak banyak yang pintar, jadi ya kita pun kalau bisa anak kita jangan ketinggalan. Ya. Saya lihat Ibu aktif, saya sangat senang, sehingga benar-benarlah kita mendapat manfaat dari program pendidikan guru penggerak ini. Setelah ini, Sabtu ini kita mungkin ada lupa karya Bu ya, persiapkan diri ya Bu ya, jaga kesehatan. Dan pendampingan berikutnya kita akan pada pendampingan PI 4 kita akan melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Jadi pada PI 4 nanti saya akan melihat Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi mulai sekarang sudah Ibu bisa susun RPP. Sudah belajar RPP berdiferensiasi ya Bu ya, dengan hasil ya, dan harus juga menyisipkan di situ ada kegiatan kompetensi sosial emosional. Biasa ini kalau apa dalam bentuk ice breaking itu terserah Ibu sih, nggak harus ice breaking. Persiapkan ya Bu ya, jaga kesehatan. Saya rasa itu saja. Semoga kita bisa melewati semua tahapan yang ada dalam program ini dan Ibu bisa lulus dengan nilai baik. Amin. Yes, semangat. Ibu, Terima kasih Bu Irsan. Semangat ya Bu ya. Semangat. Sampai jumpa ya Bu di Lokakarya yang ke-3.